Hari ini kita kedatangan ketua SBN, yaitu Selendang Biru Nusantara. Jadi kita akan ke Savoy, terus kita akan bahas tentang sumbangsihnya SBN ke KPU sebesar 200 miliar kalau nggak salah ya, atau berapa sih aku lupa, tapi agar lebih jelasnya kita tanya langsung dengan Pak Ahmad. Kita berangkat sana. Oke, siap-siap dulu nih. Sekarang nyala nih, bismillahirrahmanirrahim. Asik. Kita panasin dulu. Nanti selanjutnya ada Pak Jenderal dan ada bus global yang lainnya. Jadi ya pokoknya saksiin terus biar infonya nggak ketinggalan. Jangan lupa like, share, dan subscribe, bro. Langsung. Jadi ketua SBN udah sampai, ketuanya udah sampai, Pak Ahmad. Kita tinggal langsung masuk dari rumah. Ini kita syutingnya berapa? Jam 1 malam. Asik juga. Aduh, ganteng nih ada kangen. Ada yang kelihatannya lagi galau. Deketin. Dia nggak sadar udah kita nih. Astagfirullahaladzim, ya Allah, bisa gitu. Ngalamun eta nepi ka kitu. Nah, aduh. Mata merahnya, aduh ya Allah. Galau ieu teh kumaha. Galau ya. Ini sebuah lagu dari Gun and Roses. Jadi gimana nih? Kemana aja Kang Agus? Aduh. Ini kebetulan ada tamu dari Pak Ketua. Ketua Umum Selendang Biru Nusantara. Luar biasa, jauh-jauh datang dari Bandung. Dari Bandung, kita kan di Bandung. Dari Jakarta. Jadi kalau tidak diekspos, sayang sekali. Betul. Kalau saya kan orang kaya yang tertunda masih. Nah itu, jadi biasa transparan sedikit macet, tapi udah keluarin single album. Gila. Gaskeun Bray. Gaskeun Bray pokoknya. Oke, kalau kayak gitu tunggu itu aku mau prepare. Udah siap dah? Udah. Oh udah. Oke. Jadi narasumber kita itu Ketua Selendang Biru Nusantara telah datang di Jakarta. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama saya, Kang Agus dan Bang Ahmad. Dan di situ ada Kang Gun juga lagi duduk santai dengan kegantengannya gitu loh. Nah, Assalamualaikum. Ini dari
GSK ini. Oh, guys, GSK Entertainment. Kalau di Bandung sudah top lah. Dunia akhirat. Amin. Nah, jadi kita akan bahas tentang Selendang Biru Nusantara menghibahkan dananya kepada KPU langsung dengan jenisnya, dan lagi viral juga, lagi hangat, kemarin baru konferensi pers. Oke, kalau kayak gitu seksi. Wah, luar biasa. Itu ngerokok apa itu seperti biasa? Asli ya. Ini tuh ada Jarum coklat. jarum coklat. Jadi Apa tuh? kalau kita ngobrol atau santai-santai gini nih, apalagi ketua, ini referensi nih. Jadi kita nggak boleh lepas sama jarum coklat. Ini tuh adalah dejarkeun dukunkeun umat manusia. Coklatnya coklat lillahi ta'ala. Oke. Ini teman paling santai Kang Gus. Gaskeun. Yakin pokoknya. Luar biasa. Ini kebetulan ada Pak Ketua lagi liburan, Oh, liburan ke ya? Bandung. Iya benar. Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita tanya-tanya Pak Ketua ya? Oke, kalau begitu. Izin Pak Ketua, ini kebetulan saya melihat dan menanggapi untuk apa viralnya itu nyampe ke Bandung. Ada apa ini dengan Selendang Biru Nusantara ini, Pak Ketua? Ya, jadi ini saya berterima kasih nih, sebenarnya tujuannya kan jalan-jalan nih, santai-santai ya kan. Gerebek GSK biasa. Tahu-taunya digerebek ini kan. Iya, tapi bolehlah semangat-semangat anak muda ini harus ditingkatkan ya kan. Iya. Karena kalau kita bicara Selendang Biru ini kan kita bicara negara ini. Bicara negara ini kan tidak saja bicara generasi penerus, para pejuang, tapi kan yang lebih utama generasi-generasi muda ini. Betul. Ya, jadi mungkin kaitan dengan berita yang lagi viral di Jakarta tentang konferensi pers tanggal 3 Juni kemarin. Itu tentang penyerahan dana hibah. Artinya Selendang Biru ini mempunyai dana hibah yang kemudian akan dihibahkan untuk kepentingan negara. Luar biasa, hibah. Itu dari mana Pak Ketua bisa hibah-hibah gitu ya? Luar biasa. Iya, ya ini non government organization Selendang Biru. Jadi sebenarnya sumber-sumber dana itu sebenarnya sudah sangat valid. Cuma kan tidak mungkin kita buka kepada halayak karena ini persoalannya agak sedikit secret. Kalau boleh saya bilang ini top secret karena menyangkut angka-angka yang begitu besar dengan proses-proses yang memang special case lah seperti itu. Nah, ini ada yang apa? Menggelitik. Kenapa Pak Ketua tidak dihibahkan langsung kepada masyarakat? Ya, itulah yang banyak orang bertanya. Cuman ini yang saya mau kasih tahu bahwa kita bicara negara ini kan bicara rakyat. Iya, betul. Bicara pemerintahan ini kan kedaulatannya ada di rakyat. Nah, kalau kita bicara rakyat dalam sebuah negara ini kan orang bilang diatur dengan beberapa aturan sistem yang sudah memang baku gitulah ya. Iya. Jadi rakyat dalam kedaulatannya itu harus memilih pemerintahan. Nah, membentuk pemerintahan ini, memilih pemerintahan yang baru ini kan harus lewat mekanisme. Mekanismenya itu kan pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat. Iya kan? Nah, kalau pestanya rakyat ini yang kami duga sebagai orang awam dengan terkait wacana kemarin yang ada berita tentang penundaan pemilu, tentang memperpanjang masa jabatan presiden, tentang 3 periode. Sebagai orang awam kami menilai di mana-mana juga yang namanya pesta bisa terlaksana kalau ada biaya. Betul. Jadi kacamata kami sebagai orang awam melihat kalau terjadi penundaan, perpanjangan dan 3 periode ada apa gitu loh. Iya kan? Betul. Dalam keterbatasan pemahaman kami tentang birokrasi pemerintahan, kami hanya melihat ini pesta rakyat. Betul. Kalau pesta rakyat sebagai amanat konstitusi itu harus dilaksanakan periodisasi selama 5 tahun, tidak terlaksana. Kenapa? Bacaan kami sederhana, berarti nggak ada biayanya. Iya, betul. Iya kan? Disupport ya. Makanya kita coba support karena ini pesta rakyat. Kenapa tidak kasih ke rakyat? Loh, ini kan ke rakyat nih. Untuk kepentingan pesta rakyat. Kalau orang beranggapan kenapa tidak langsung ke rakyat? Rakyat yang mana? Iya. Ini nilainya kan fantastis. Kalau nggak salah sekitar 200 triliun ya. Iya. Miliar triliun. Triliun dong. Atau miliar?
Saya tidak akan bicara itu karena kan sangat tidak bijak kalau kemudian ini untuk negara sebagai orang yang memang Iya, sebagai kompetensi dia untuk menerima hibah itu terus akannya saya ngomong ke rakyat nggak benar tuh. Mungkin nanti ada proses setelah masuk ke negara dan itu akan saya sampaikan. Makanya kemarin dalam jumpa pers pun saya bilang sama teman-teman wartawan, para media, nanti setelah saya melakukan proses hibah itu, saya akan sampaikan dan saya mohon dikawal. Karena ini kepentingan rakyat untuk pesta nih. Betul, Tidak boleh ditunda ini pesta ini. betul. Berarti ada harapan khusus yang Selendang Biru Nusantara ini harapkan kepada pemerintahan gitu ya? Ya. Harapannya apa sampai ingin menghibahkan dana seperti itu? Jadi kalau bicara harapan ini kan sebenarnya tidak ada lain sih. Artinya bagaimana kemudian di awal negara ini mendapat mandat dari rakyat dalam pemilihan, itu kan dimulai dari pemilihan umum tuh. Rakyat memilih kan, Iya, entah wakilnya, entah presidennya. sesuai lagu. Sesuai. Pemilihan umum telah memanggil Iya, kita. seperti itu. Tapi ini luar biasa di tahun 2022 ya. Iya. Ini sesuatu sejarah banget. Rakyat loh yang membiayai, Hebat. murni. Karena pesta rakyat. Karena apa, Selendang Biru itu kan mewakili rakyat sebagai NGO. Ya, seperti itu. Ini sejarah yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Ini akan menjadi wah, untuk generasi ini ternyata rakyat biasa pun bisa menyumbangkan baik pemikiran ataupun apalagi dengan uang ya berbentuk money. Luar biasa ini Pak Ketua. Sebagai generasi muda saya pun sangat mensupport dan tapi ada sedikit keanehan juga sebetulnya. Dari mana ini Selendang Biru Dan sumber atau misalkan keuangannya itu berbentuk apa sih Pak Ketua? Sebenarnya kalau bicara dana itu kan ini proses untuk verifikasi, validasi, kebenaran, keabsahan dan nilai-nilai itu kan sudah selesai dilakukan sebenarnya. Oh, Iya kan, jadi dalam posisi kita menghibahkan ini ya benar aja kata orang. ya. Kalau kemudian melihat sosok pribadi saya ataupun bicara tentang NGO Selendang Biru yang baru lahir kemarin, ibaratnya anak bayi ini kan. Ini di sini bahwa Nusantara ini betul-betul gemah ripah loh jenawi itu betul. Karena bangsa kita mah aduh padahal ya kaya raya tapi tidak terasa geningan. Karasa tuh sok. ya kerasa lah harusnya pandai-pandai bersyukur. lah. Harusnya. Harusnya. Tapi kan selama ini Karena kita juga punya slogan kan. Nah, Paling siap kaya raya masuk surga. tanpa hisab. Iya. Jadi Luar biasa. sebagai kalau kita jalurnya apa menggali potensi menjadi sumber inspirasi. Kalau saya pengennya sih setiap Pak Ketua liburan ke Bandung kontak-kontak biar digali terus. Betul, karena banyak potensi yang harus kita gali dari Pak Ketua ini untuk apa? Memacu. Mau tidak mau dengan komunikasi kita seperti ini memacu untuk rakyat lain itu melihat dan ingin mencoba untuk melakukan gitu loh. Iya, Karena kan banyak orang berpikir biarinlah siapa juga presidennya juga hasilnya gitu-gitu aja. Sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak seperti itu. Mungkin beda rasa kalau menurut saya. Iya, Mungkin gitu ya. sangat benar. Tapi kan kita nggak tahu gitu Iya. bagaimana euforia ini tuh masyarakat benar-benar pandai untuk memilih dan memilah dan siapa yang pantas gitu. Ya saya itu kan di sini gaul lah sedikitnya di Bandung mah gaul lah gitu. Bener gitu itu teh katanya. Iya. Tapi kan ini viral banget Pak Ketua. viral banget. Sampai teman saya yang di luar negeri juga, bro, itu teh beneran ada, wah pokoknya viral lah. Saya luar biasa ini gebrakan yang yang patut dicontoh oleh generasi. Tapi tanggapan pemerintah sendiri seperti apa itu Pak Ketua? Jadi kita pernah menyurat ke KPU, kemudian ada balasan resmi dari KPU. Memang tujuan kita itu pembiayaan pemilu di 2024. Hanya saja KPU ini kan tidak dalam kapasitas untuk menerima dana hibah. Makanya kita disarankan untuk ke negara gitu loh. Negara mungkin dalam hal ini bisa lewat koordinasi antara Kemendagri, Menteri Keuangan seperti itu dan kami sudah bersurat. Dan
kita ya benar-benar kalau bisa pemerintah ayo dong tanggapi terus respon karena ini sesuatu banget ya. Harus sangat direspon, harus sangat ditanggapi dengan baik karena kenapa? Ini sejarah. Siapa yang dari zaman dulu sampai sekarang melakukan hal seperti ini? Betul. Jarang lah. Saking cintanya kepada negara, saking dia ingin mengabdikan gitu ya, Selendang Biru kepada negara. Masa ditolak? Aneh kan? Ini bisa terjadi kegagalan loh. Saya takutnya seperempatnya masyarakat nih Iya. di berita-berita Iya. kan 3 periode. Iya. Nah. Jadi itu pemilu. Iya, itu dia itu. Sisanya ngeprank lagi. Nah Udah itu tahu, ini karena nih, udah tahu ini pemilu, ini kan? yang sering teman-teman bilang, jangan-jangan Selendang Biru bohongan deh. Iya, karena kan sebenarnya Selendang Biru itu tahu bahwa ini akan terjadi 3 periode. Jadi ngeprank aja kan akan terjadi gitu. Ada juga kan yang seperti itu. Pasti gitu. Jadi kan kalau kita bicara niat baik ini kan kadang niat baik itu di ujung terakhir bisa jadi jelek. Betul. Iya kan, nah makanya proses ini yang paling penting. Sehingga sampai kepada keputusan menghibahkan dana, saya alhamdulillah saya Muslim. Artinya dalam kapasitas saya sebagai seorang Muslim, saya tidak memposisikan diri sebagai pengikut baginda Nabi besar yang kita banggakan. Tetapi saya ingin meneruskan. Ya, Kalau ngikutin ngapain ikut-ikutan? iya. Tapi kita meneruskan nilai-nilai yang memang sudah dia ajarkan, sudah dia teladankan. Iya kan, sebagaimana yang kita pahami bersama sebagai seorang Islam kan gitu. Jadi paling tidak hal terbesar yang saya selalu jadikan pedoman saya itu adalah sebaik-baik umatku adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Betul. Amin. Nah, kemudian yang mungkin harus kita juga sebagai negara, kita bicara warga negara ini yang harus kita pahami, bicara oligarki, bicara pemerintahan. Ini kan kita selalu bicara siapa yang berkuasa, rezim mana yang berkuasa, nextnya siapa lagi. Ini kan permusuhan ini selalu dibangun gitu. Pantesan dulu Iya. di spanduknya itu dendam itu yang Membangun tanpa dendam. membangun tanpa dendam. Itu tagline-nya Selendang Biru tuh Betul. Indonesia ini bisa berhasil kalau kita membangun Indonesia ini tanpa dendam. Ya. Jadi sekian lama mulai dari Pak Soeharto, Presiden RI sampai dengan Pak Jokowi hari ini, dendam dari rezim ke rezim ini selalu ada dengan kelompok-kelompoknya. Dan ini kenapa tidak pernah selesai? Betul. Sekian banyak rekonsiliasi dilakukan dari pasca turunnya Pak Harto sampai dengan Pak Jokowi masa berakhir ini. Ini kan rekonsiliasi ini tidak pernah berhasil dilakukan. Ya. Iya kan? Kenapa kita tidak bertanya? Kok bisa rekonsiliasi tidak bisa selesai gitu, tidak bisa dilakukan gitu? Sementara negara pun ikut terlibat dalam rekonsiliasi itu, iya kan? Tapi kenapa tidak berhasil? Karena ada dendam di dalamnya. Dan yang paling konyol kita sinyalir negara ikut mengambil bagian dalam dendam itu. Ini kan konyol nih. Iya, betul. Iya kan, sekarang kita lihat coba. Pak Jokowi sudah 2 periode. Iya. Tapi bicara cebong, bicara kampret, bicara kadrun itu masih aja ada. Ini cebong ini. Iya kan? Cebong kampret. Betul. Inilah dendam. Ini yang kita maksudkan tadi dengan membangun Indonesia tanpa dendam. Iya. Iya kan, tidak hanya membutuhkan akal sehat saja, tapi kita butuh iman yang sehat. Betul. Nah ini ada ini kan. Bang, Jadi seperti itu ya. pertanyaan. Ini kan Selendang Biru hibahkan dana ke KPU. Apakah ada nanti yang mencalonkan kader-kader tertentu yang benar-benar didukung oleh Selendang Biru atau pure siapapun? Ya kalau secara pribadi harapan kami cuma satu. Artinya kalau negara kita ini negara hukum, ya tegakkan itu hukum. Iya kan, kalau konstitusi mengamanatkan kita untuk harus 2 periode masa akhir jabatan presiden, ya jangan lagi diutak-atik. Ini ada 3 periode, ada penundaan, jangan. Kembali kepada konstitusi. Ya? Kembali kepada konstitusi. Betul. Iya kan, dan mari rakyat ini diedukasi. Betul. Iya kan, sehingga mereka memilih itu bukan hanya karena ya kita sama-sama tahu lah ada serangan fajar, ada janji-janji politik, janji-janji kampanye. Ini kan tidak mencerdaskan rakyat kita gitu loh.
Sementara keputusan dia memilih hari itu hanya 1 detik dia coblos, itu menentukan nasib negara ini 5 tahun ke depan loh. Betul. Iya kan? Sekarang bagaimana caranya negara berperan aktif untuk mencerdaskan rakyat dalam politik dan demokrasi itu sendiri. Ya. Itu sebenarnya harapan kami, timbal balik yang kami berharap di situ. Dan ini harus dimulai dari KPU sebagai penyelenggara. KPU harus benar-benar berperan aktif itu loh. Ya. Untuk mengedukasi rakyat biar pemilihan besok ini benar-benar menghasilkan pemilih yang cerdas. Ya. Tanpa ada serangan fajar, janji-janji dan segala macam. Mungkin seperti itulah. Ini seandainya Pak Ketua nanti pasti undangan pasti banyak nih. Karena wah sesuatu yang heboh ini. Heboh banget. Apakah sudah ada yang mengundang untuk diskusi atau Ya, jadi beberapa hari kemarin sudah banyak lah. Ada beberapa cuma kan tidak bagus kalau saya sebut medianya. betul? Jadi ada beberapa media, ada beberapa ormas, ada ya teman-teman aktivis lah. Iya, iya. Mau dialog cuman saya bilang nanti aja dulu lah. Karena kan kita lagi sementara koresponden juga dengan pemerintah. Iya, betul. Sehingga kami menunggu dulu jawaban dari pemerintah, baru kita akan undang semua media untuk mengawal jalannya ini. Karena hari ini yang saya mau bilang hari ini, ya ini mungkin saya pikir sebuah catatan bagi negara kita ya, bagi generasi ini. Saya mau bilang begini, zaman pejuang kemerdekaan itu, kalau kita bisa kaji bersama, para pejuang kita tuh nggak ngerti tuh, merdeka itu apa sih? Iya. Iya kan? Betul. Kata merdeka yang mereka pahami adalah bagaimana mengusir para penjajah ini dari negara ini. Betul. Iya kan? Nah kalau kita bicara negara ini berarti kita bicara ini rumah kita. Betul. Apalagi di Bandung ya. Iya kan? Bandung itu ada di Dasasila Bandung kan. Iya. Itu lebih hebat lagi. Jadi kalau kita bicara rumah kita saat ini, yang saya mau bilang rumah kita ini kan sudah berantakan ini. Iya kan? Banyak tamu yang berdatangan ke rumah kita, kemudian tamu ini berusaha memiliki rumah kita dan kita tinggal diam. Betul. 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 Malah kita berantem sendiri dalam rumah. Betul. Ini kan konyol ini. Iya, betul. Ini yang saya berpikir untuk semua komponen ini kita harus sama-sama bagaimana bersepakat. Betul. Ini rumah kita yang harus menjaga, kita yang harus merawat. Iya. Kalau kemudian tamu kita kasih porsi kemudian menjadi tuan rumah, salahnya di mana? Iya. Apakah dia yang salah? Kagak. Betul. Ini salah Kita yang menerima tamu kok. Betul. Ini adalah keprihatinan juga Karena sih. kita Iya. masuknya ke perekonomiannya juga masuk. Iya. Iya, karena coba lihat sekarang kan. Akuisisi pelan-pelan. Iya, fakta itu. Fakta sekali. Hampir segala bidang. Kenapa nggak rakyat kita sendiri? Kenapa bukan rakyat kita sendiri? Betul. Itu Kita kan punya pertanyaan. NGO di sini. Gitu. Iya. Kalau kita bersama-sama menyokong dan mendorong negara kita sendiri, ya kenapa harus keluar? Tamu-tamu malah jadi menguasai. Iya, kan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Iya, Ini sehingga dobrakannya ternyata kan gitu. sementara kita di sini santai-santai berantem kita malah dalam rumah. Betul. Sementara Atau tamu, waduh, merajalela kemana-mana. Atau memang ada yang mendesain juga ini Pak Ketua. Ya kalau kita melihat dari sebuah proses, kenapa ini sampai terjadi? Saya mau bilang dari posisi Belanda pada saat politik adu domba itu dilakukan DVD Impera itu. Betul. Coba lihat kita sekarang, satu dengan satu saling berantem, gontok-gontokan. Yang sana bilang dia pewaris tunggal, yang di sini bilang ini hak saya. Apa yang terjadi dengan negeri ini? Ini sampai sempat clash. Saya milih si A, ini milih si B. Akhirnya mau ketemu juga, malas Itu ngalami ya kita ya. Ternyata memang ada 3 yang tidak boleh kita perdebatkan. Yang pertama masalah agama, yang kedua masalah sepak bola, yang ketiga masalah politik. Iya. Itu dekat pun bakal berantem. Itu nyata. Betul. Itu nyata. Ini yang terakhir ya. Terakhir. Apa arti sebuah Bandung menurut Pak Ketua Selendang Biru Nusantara? Karena apa? Jalan-jalannya kok ke Bandung, berarti ada sesuatu ya. Kita gali ini. Jadi memang kalau kita melihat Bandung ini kan cuman persoalannya itu kurang terpublish, kurang digali dan tereksplor dengan benar. Kalau bacaan saya cuman sederhana di Bandung ini. Iya. Iya kan? Bagaimana konvensi Asia Afrika itu dilaksanakan dan melahirkan Dasasila Bandung. Betul.
Dan Jadi ini Ini yang sebenarnya iya harus diekspos ini. ekspor. Yang nggak tahu dasar sila Bandung itu adalah hukum internasional. Iya, Ada di- harus ada di- diaktualisasi gitu. karena gedungnya juga ada di sebelah. Ada di sebelah. Gedung Merdeka, Dan betul. ada aku kutip itu di dasar sila Bandung yang sangat menarik. Itu pasal 9. Jadi itu memang harus kita gunakan juga di dalam bangsa kita. Pentingkan kepentingan bersama dan kerjasama. Itu Iya. pasal 9 di dasar sila Bandung. Itu ngeri banget. Betul. Ini yang sampai hari ini yang saya bingung tuh. Kan konferensi Asia Afrika loh. Iya. Mm-mm. Ya mohon maaf kita tidak mengesampingkan para pemimpin hari ini enggak. Tapi kita melihat di zamannya sang proklamator dia berhasil melakukan itu loh. Betul. Konferensi Asia. Kenapa tidak berangkat dari semangat ini? Betul. Kemudian Indonesia bisa menjadi dan membawa perdamaian bagi seluruh bangsa, mensejahterakan seluruh bangsa. Kehidupan bernegaranya bagaimana kan seperti itu. Iya. Dari sisi itulah saya melihat Bandung. Bandung. Dan mungkin masih banyak lagi hal-hal yang perlu dikaji dan digali. Betul. Tuh. Mungkin seperti itu. Biasa kan? Jauh-jauh ketua umum Bandung luar biasa. Luar biasa. Makanya tong nyampah lah minimal gitunya. Gitu, Kadang-kadang ternyata ningali. ini loh, itu di bunderan-bunderan yang saya sayangkan ya. Di situ tuh ada bola-bola di Asia Afrika dan di situ tuh ditempelkan nama negara. Tolong jangan dipakai duduk, Nah, itu jangan sopan. dipakai di foto itu karena itu satu lambang negara yang di situ. Iya. Jadi kita harus hargai itu karena proklamator kita itu untuk menciptakan suatu konferensi Asia Afrika itu suatu hal luar biasa gitu loh, tanpa mengesampingkan juga, tapi itu suatu hal luar biasa. Iya. Bukan Hampir 200 lebih lah kepala negara datang ke Bandung. Belum tokoh nasional, ada yang sekolah, ada yang berjuang di Bandung. Terus di sini juga ada Indonesia menggugat. Wah, keren. Dan sebenarnya itu yang harus Publikasikan, dijadikan teladan bagi pemerintah. Iya, Betul. betul. Makanya Iya kan? ada balik Bandung. Balik Bandung. Iya, kenapa itu tidak dilakukan gitu? Siap. Masa iya sih Soekarno zaman itu dengan segala macam keterbatasan teknologi dan segala macam transportasi bisa melakukan itu? Kita yang udah serba Kita mudah. malah hari ini tidak bisa bicara lagi internasional karena dalam negeri sendiri kita berantem terus nih. Betul. Pak Ketua, ini yang terakhir banget. Kesan dan pesan buat khususnya di orang Bandung sendiri, anak generasi Bandung umumnya untuk Indonesia dan dunia, apa kira-kira? Saya berpikir untuk Bandung sendiri sebenarnya perlu banyak anak-anak muda yang kreatif, Ya. yang membuat kajian secara ilmiah, komprehensif, mungkin dengan jalan melakukan diskusi Ya. atau kajian-kajian ilmiah, karena banyak hal sebenarnya sejarah banget di Bandung gitu. Iya, iya, betul. Cuman ini tidak terupdate dan tidak masif dilakukan oleh generasi Bandung sendiri. Iya kan? Karena banyak hal yang saya tahu orang Bandung nggak tahu gitu. Kan bingung jadinya kan? Iya kan? Kalau secara Indonesia saya mau bilang begini, kita ini nenek moyang kita tuh berjuang untuk Indonesia merdeka. Iya kan? Jangan sampai Indonesia ini, rumah kita ini malah dikuasain oleh tamu. Iya, betul. Kenapa kita tidak? Iya, kenapa kita tidak sadar hari ini? Apa yang hilang dari kita hari ini? Persatuan dan kesatuan. Nah, Wah, Iya kan? Dan ini yang kemudian memang dimanfaatkan oleh orang-orang yang jeli melihat ini. Karena kalau sampai kita bersatu ini akan sangat berbahaya bagi mereka yang ingin menguasai kekayaan di negeri tercinta apalagi ini. sekarang ini kan situasi mendekati pesta demokrasi. Pasti Iya. apapun bisa adu domba, wah segala macam lah. Jadi kalau kita bicara skala dunia, Indonesia tuh hebat. Iya kan? Karena di zaman Bung Karno saja konferensi Asia Afrika itu berhasil dilakukan di Bandung. Tuh, di Bandung, bro. mangkannya ada di Ada apa di Bandung? betul. Nah, generasi muda ada apa di Bandung? Itu sebenarnya ada. Tentunya tidak hanya asal memilih loh Soekarno. Betul. Ibu kota negara Jakarta kok. Iya, betul. Iya, Ini kan harus dikaji sebenarnya, digali nih. digali lebih dalam lagi. Iya, diangkat ke permukaan ada apa nih? Bukan hanya ada apa dengan cinta, ada apa Dengan Bandung. Siap. Terima kasih Pak Ketua, ini maaf mengganggu di sela-sela santai. Jadi yang paling penting itulah generasi ini. Saya juga terima kasih atas nama GSK Entertainment, dengan banyak terima kasih ya Pak udah bisa muncul di konten kita. Nanti kita publish. Oke, Dan siap. satu lagi, gaskeun
Gaskin Bray. Siap Pak Ketua, bareng sama Pak Ketua. Bareng ya, Gaskin Bray. Oke. Ya, Ketua. Ya, siap. 1, 2, 3. Gaskeun Bray.